Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, sehat lahir batin, sehat walafiat, dan semoga Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita, rezeki yang berkah, yang berlimpah ruah, halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang keutamaan tasbih. Apa itu tasbih? Nah, tasbih itu dari kosakata, dari awal katanya sabbaha yusabbihu tasbihan. Artinya membaca tasbih atau mensucikan Allah. Misalkan dengan mengucapkan subhanallah berarti maha suci Allah. Nah, tasbih adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Yang banyak kekurangannya adalah kita sebagai makhluknya. Sahabat-sahabat sekalian, nah, apa saja keutamaan membaca tasbih? Baik, saya akan bacakan beberapa keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, Anil Hasan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu hajatun ingda makhlukin falyaqif ala yaminihi. Barang siapa yang mempunyai hajat, hajat itu keperluan ya, kepada makhluk. Nah, kepada makhluk itu kepada sesama manusia. Kita ini punya tujuan, punya kebutuhan, punya keperluan kepada seseorang, ya begitu ya. Falyaqif ala yaminihi, kemudian duduklah atau berdirilah di samping sebelah kanannya. Mau duduk, mau berdiri, yang penting di sebelah kanan orang yang kita tuju. Wal yaqul hadhil kalimat, maka hendaklah mengucapkan atau membacakan kalimat ini ketika sedang berdiri di sebelah kanan. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qadallahu hajatahu allati yatlubuha kainan makana min umurid dunya wal akhirah. Maka akan ditunaikan, akan dikabul ya hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dia inginkan, maka min umurid dunya wal akhirah, tentang urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, ketika kita nih sedang ada kebutuhan kepada seseorang ya, misal orang ini maaf ya punya hutang kepada kita, kemudian kita ini biasanya suka tidak enakan ya, tidak enak, ingin menagih hutang ya, maka ucapkanlah atau bacalah subhanallah atau tasbih yang barusan, dan berdirilah di sebelah kanan orang tersebut ya. Kita datang kepada orang tersebut, orang yang kita tuju, kemudian kita berdiri sebelah kanannya dan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Misalkan nih orang tiba-tiba nggak ditanya pun, oh saya punya utang ya, saya ingat, nah saya bayar ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun tidak punya uang, ya dia tidak bayar saat itu, ya mungkin juga Allah akan memberi rezeki dari jalan yang lain, gitu ya.
Yang penting segala sesuatu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda ini tentang tasbih ya. Ma min abdin maaf ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wala haula wala quwata illa billah illa gufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Tidak ada seorang laki-laki di atas bumi yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah terkecuali dosa-dosanya diampuni walaupun bagaikan buih di lautan. Nah, ini hadis yang kedua, keutamaan tasbih ya akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita walaupun dosa-dosanya banyak seperti buih di lautan. Ya, maksudnya di sini adalah dosa-dosa yang kecil ya, walau kanat fil kasrah misla zabadil bahri wa huwa ma ya'lu ala wajhihi. Kemudian hadis yang ketiga, kata Rasulullah, sabda Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdih fi yaumin dalam sehari semalam mi'ata marratin 100 kali khuttot ya, khuttot khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri, maka akan dihapus kesalahannya walaupun bagaikan buih di lautan. Ini hadis yang ketiga, sama ya redaksinya, maknanya sama walaupun berbeda redaksinya. Intinya membaca subhanallah itu bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka rajin-rajinnya membaca tasbih ya setiap hari 100 kali. Baik, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah nisful mizan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah nisful mizan. Kalimah subhanallah itu setengahnya timbangan. Mizan yang ada di akhirat ya. Walhamdulillah mil'ul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Dan kalimah Allahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah, dan kalimah la ilaha illallah tidak ada tabir ya maupun penghalang sehingga bisa sampai kepada Tuhan Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah itu setengahnya timbangan. Kemudian alhamdulillah ya sepenuhnya timbangan. Kemudian Allahu akbar sepenuhnya langit dan bumi. Kemudian la ilaha illallah itu maka tidak ada hijab antara seorang hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Nah, kemudian dirangkailah oleh Rasulullah menjadi sebuah zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu. Makanya setiap selesai sholat fardu, maka disunahkan membaca tasbih 33, baca hamdalah 33, baca takbirnya 33, dan dilengkapi menjadi 100, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Karena ketika kita membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah, maka tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Makanya setelah sholat fardu ya jangan sampai kita meninggalkan zikir yang tiga-tiga ini ya, karena itulah menjadi pengantar atau menjadi kurirnya doa kita. Doa kita ini akan diangkat oleh
zikir-zikir yang tadi ke langit, ya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilanjutkan ya. Man halala mi'atan. Barang siapa yang membaca tahlil 100 kali. Membaca tahlil itu yaitu la ilaha illallah. Kemudian wasabbaha mi'atan, dan membaca tasbih 100 kali yaitu subhanallah subhanallah. Wa kabbara, dan membaca takbir yaitu Allahu akbar 100 kali juga. Fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Maka itu lebih bagus daripada 10 hamba sahaya yang dimerdekakan dan 7 unta yang disembelih menjadi kurban. Nah, baca apa tadi? Tahlil la ilaha illallah 100 kali. Baca tasbih subhanallah subhanallah 100 kali. Membaca takbir Allahu Akbar juga sama mi'ata marrah, maka itu pahalanya lebih bagus daripada 10 hamba sahaya yang dimerdekakan oleh kita. Karena dulu kan hamba sahaya itu dibeli. Kemudian kalau pengen dimerdekakan, kita bayar dulu ke majikannya. Seolah-olah kita memerdekakannya, dia itu bagian dari sedekah. Kemudian juga lebih bagus daripada 7 unta yang jadikan kurban. Nah, teman-teman sekalian, itulah keutamaan-keutamaan tasbih ya. Maka yang terakhir dari Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimah yang ringan di lisan diucapkan, wa tsaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal, ya di mizan. Nanti di kelak di yaumil mahsyar ya, di akhirat kelak kita akan menghadapi sebuah timbangan amal kita. Ya, dihisab kemudian ditimbang. Itulah akan jadi penentu kita mau arah kemana. Nauzubillah kalau ke neraka mah ya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan ya zikir tasbih ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena faidahnya sangat baik sekali. Bahkan tadi diantaranya adalah kalau kita ada keperluan kepada seseorang ya, ada hajat kepada seseorang, kita berdiri di samping kanannya dan baca zikir yang tadi, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalkan Anda seorang marketing ya, marketing apapun, Anda sedang jualan ya, jualan produk segala macam, duduknya samping kanan, jangan samping kiri. Sambil terus baca tasbih ya, zikir hatinya, ingat terus sama Allah. Bibirnya menawarkan produk, hatinya tasbih. Duduknya samping kanan. Ini saran dari Rasulullah. Maka Allah akan memberikan hajatnya. Allah yang memberikan hajatnya ya, bukan manusia itu. Manusia mah hanya perantara. Nah, teman-teman sekalian, itulah dahsyatnya membaca tasbih. Semoga bermanfaat dan di-share video ini jika bermanfaat, dan semoga Anda semua bisa mengamalkan, dan saya juga ya khususnya mengamalkan dan rajin membaca tasbih. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.